أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk Asy-Syahrul Haram, bulan yang memiliki hurmah, bulan yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, yang mana Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hitungan atau bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 1 tahun 12 bulan ini telah Allah tetapkan, Pak. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ada yang tinggal kami baca ayatnya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu, minha di antaranya arba'atun hurum, ya. Ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Agama Islam itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Fala tazlimu, janganlah kalian menzalimi fihinna, di dalam bulan-bulan haram tersebut, anfusakum, diri-diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk menzalimi dirinya di seluruh bulan, kapanpun, Pak. Akan tetapi dikhususkan bulan tersebut karena ada hurmah, karena ada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau ketika mentafsirkan penggalan daripada ayat tadi, surah At-Taubah ayat 36 tadi, ketika Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ai fi kullihinna, Allah melarang kalian, kita, jin dan manusia gitu ya, untuk berbuat zalim pada bulan-bulan itu, yaitu pada seluruh bulan sebenarnya. Tsumma ikhtassa min dzalika, kemudian Allah mengkhususkan dari seluruh bulan arba'at asyhur, 4 bulan. Faja'alahunna haraman, Allah telah menjadikan bulan-bulan haram itu, 4 bulan haram itu adalah bulan yang haram, ya, yang penuh dengan kemuliaan. Wa azzama hurumatihim, kemudian Allah membesarkan, mengagungkan kehormatan di bulan itu. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah menjadikan dosa dari maksiat yang dikerjakan di bulan itu besar, Pak. Jadi dosa yang kita lakukan di bulan ini termasuk bulan haram, Pak, ya, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Tidak sama dengan selain bulan haram ini. Memang tetap berdosa juga maksiatnya, Pak, ya. Ketika melihat wanita yang bukan mahram, kemudian nafsu kita, ya, syahwat kita terpancing, itu kan dosa maksiat, karena Allah menyuruh kita jangan tundukkan pandangan lawan itu. Namun ketika kita nikmati, berdosa kan? Iya. Di bulan-bulan, seluruh bulan yang ada di 1 tahun ini dosanya sama. Namun di bulan haram ini Allah lipat gandakan itu dosa. Boleh jadi menjadi dosa besar, wallahu alam, kan gitu. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Demikian wal amalu salihu wal ajr wal amal salihah wal ajra azam. Demikian juga amal saleh
Allah pahalanya Allah besarkan, Allah lipat gandakan. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan di bulan ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, apa saja 4 bulan haram itu? Ya, yang bisa silakan Pak. Iya. Yang 7 tangan aja ya. Iya. Silakan Bang. Apa itu? Rajab, ya, betul. Kemudian iya, jangan dikasih tahu ya, karena ada hadiah nih. Iya. Om? Ah? Iya, masya Allah. Ini Bang, kasih ini ada zikir tapi bahasa Arab semua nih ya. Nggak apa-apa, sekalian belajar ya. Nggak ada terjemahannya ya. Nah, fadal. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kita sekarang Bapak Ibu berada di bulan ya Zulqa'dah, di akhir ya, bukan di pertengahan, sudah di akhir gitu ya. Tidak lama lagi kita berada di bulan haram yang berikutnya, karena disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bulan haram itu ada 4 ya. Ada yang disebutkan berurutan Zulqa'dah dengan Zulhijjah, kemudian ada yang tidak berurutan, yakni ya Muharram dengan Rajab. Yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berbeda cuman Rajab. Ini 4 nih Pak ya. Sehingga kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, meskipun mereka belum masuk Islam, mereka sudah ada kebiasaan mereka tidak mau berperang di bulan haram ini, karena mereka juga mengagungkan bulan haram, karena bulan haram ini penuh dengan kehormatan, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi Pak? Ayat 36 tadi. Apalagi nanti hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, ini pahala juga dilipat gandakan ya. Bahkan ya amalan yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang paling Allah cintai, sebagaimana dalam Sahih ya Al-Bukhari, Sahih Muslim juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin ya ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ayyamul ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari gitu ya yang amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala lebih cintai, Allah cintai Pak, daripada amal soleh yang dikerjakan di luar hari-hari itu. Hari yang dimaksud itu adalah hari yang 10, yakni 10 pertama bulan Zulhijjah. Makanya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashr, di antara tafsirnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, bosnya demi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam yang 10. Malam yang 10 itu siangnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulqa'dah. Afwan, di bulan Zulhijjah. Sehingga para ulama sepakat ya, hari yang paling afdal di permukaan bumi ini, di planet bumi ini atau di alam dunia ini, yang amalan dilipat gandakan, tidak ada yang melebihi amal soleh di hari itu adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini ijma' para ulama semuanya. Kemudian kalau malam Pak, malam yang paling utama amal soleh dilipat gandakan di dalamnya, dan di dalamnya ada malam penuh dengan kemuliaan, disebut dengan istilah Lailatul Qadar, itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau dilihat dari segi malamnya, yang paling utama adalah 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian kalau siang harinya Pak, mulai dari terbit waktu fajar, itu kan definisi siang ya, terbit matahari lah gitu ya. Kalau terbit fajar shadiq itu waktu subuh. Mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari itu siang. Tapi kalau tenggelam matahari Pak, berarti sudah berganti menjadi malam. Siang harinya ulama sepakat tidak ada yang melebihi keutamaan ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka para salaf dulu mereka berpuasa, puasa mutlak namanya, karena kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Maka mereka berpuasa sampai
puasa hari Arafah. Tapi jangan 10 Pak. Kalau tanggal 10 itu Aid, di hari Aid itu haram berpuasa. Demikian pula di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram berpuasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah itu? Qala la wala jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad gitu. Artinya baca Quran, bersedekah, amal apa saja yang kita lakukan di hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah itu mengalahkan ibadah, pahala ibadah jihad. Ini luar biasa. Ini luar biasa Pak ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji bidzalika min syai'. Kecuali laki-laki yang keluar berjihad dengan harta dirinya kemudian mati syahid dia Pak. Tidak kembali, tidak pulang bawa apa-apa, tinggallah nama saja. Nah, itulah yang bisa menandingi ya pahala yang kita amalkan di 10 pertama di hari tanggal 1 Zulhijjah itu Pak. Ini luar biasa. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memperbanyak amal soleh apa saja Pak ya. Baik itu amalan yang sifatnya khusus kepada Allah, hablum minallah, maupun amalan sosial, bersedekah, membantu orang, ya kan? Itu juga amalan yang pahalanya besar di sisi Allah dengan niat yang ikhlas kepadanya. Termasuk menuntut ilmu Pak. Menuntut ilmu di bulan ini tentu pahalanya jauh lebih besar ya dibandingkan menuntut ilmu di selain bulan ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan haji juga, karena ini juga bulan haji ya. Ini makanya sangat dianjurkan sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan kita. Kemarin kita sudah masuk kepada bab yang mana judul babnya beliau bawakan surah Saba ayat 23. Jadi judul babnya dari ayat Al-Qur'an ya. Tentang ya ketakutan para malaikat mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut rasa takut itu, hatta idza fuzia an qulubihim, sampai apabila telah dicabut rasa takut itu dari hati-hati mereka para malaikat itu, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata satu sama lain ya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, mereka mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Kalau nggak salah sampai di situ Pak ya. Sekarang kita masuk kepada dalil yang dibawakan oleh penulis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nomor hadis bisa dilihat di catatan kaki yang bawa kitab 4701. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, amin. Fi sahihi an Abi Hurairah, terdapat dalam hadis sahih yaitu Sahih Al-Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, iza qadallahu al-amra fis samai, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu urusan di langit. Ini di langit Pak. Fi di sini maknanya ala. Fis sama yakni alas sama, di atas langit gitu. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat memukul dengan sayap-sayapnya. Ghob'an, ini juga bisa dibaca dengan difathahkan kedua hurufnya, khoba'anan ya. Bisa juga dibaca bidhammi awalihi, didhammakan huruf pertama yaitu ho-nya, wa sukunu sanihi, kemudian disukunkan huruf keduanya itu dhad. Bisa dibaca khoba'anan, bisa dibaca khub'anan gitu ya. Jadi para malaikat memukul dengan sayap-sayapnya, khoba'anan, dalam rangka tunduk Pak, liqaulihi, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, terhadap
suara dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu berbicara dengan suara. Ka'annahu silsilatun, seolah-olah suara itu seperti rantai yang ditarik, ala safwanin, di atas batu licin, yanfuzuhum dzalika, sehingga suara itu sampai kepada mereka para malaikat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu, sampai apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka para malaikat itu, mereka berkata, maza qala rabbukum, apa yang telah disampaikan, telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Allah. Qalu al-haqqa, mereka menjawab para malaikat, adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka kalimat Allah, firman Allah itu didengar kalimat itu oleh pencuri pendengaran, pencuri berita langit, yaitu para jin-jin kafir. Wa mustariqus sam'i hakadha, kemudian pencuri pendengaran itu hakadha, seperti ini, ba'duhu fawqa ba'din, satu sama lain berdempetan. Kemudian perawi hadis ini Sufyan, ya, Sufyan ibnu Uyainah, ya. Wasafahu Sufyan menerangkan, menjelaskan kaifiyahnya, sifatnya, bagaimana cara jin kafir itu, syaitan itu mencuri berita langit, mencuri kalimat yang Allah sampaikan kepada malaikat. Jadi Sufyan, ya, ibnu Uyainah menerangkan, bikafihi, dengan telapak tangannya. Ini telapak tangan, Pak, ya? Nah, ini kalau kita ibaratkan ini telapak tangan. Kaf itu artinya telapak tangan. Bikafi, dengan telapak tangannya, faharrafah, kemudian dimiringkan, dibalik seperti ini, diapakan, dicondongkan seperti ini, ya. Wabaddada baina asabihi, kemudian beliau renggangkan antara jari jemarinya. Beginilah cara syaitan itu mencuri berita langit. Mereka, ya, saling apa namanya, Pak? Saling berderetan. Yang paling bawah, atasnya, ini yang paling atas ini yang dekat dengan langit ini, Pak, ya. Yang ini akan menyampaikan kepada yang di bawah, menyampaikan kepada di bawahnya sampai ke kelingking ini misalkan. Sampai nanti disampaikan kepada dukun, ya, kepada sekutunya berupa kahin paranormal, dukun. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtaha, lantas pencuri berita langit, syaitan kafir, syaitan jin kafir itu, Pak, mereka mendengarkan perkataan Allah itu, fayulqiha, maka disampaikan ila man tahta, kepada yang di bawahnya. Contohnya jempol, ya. Ini akan menyampaikan ke telunjuk. Ini contoh aja. Ini yang dicontohkan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Seperti itu. Summa yulqiha al-akharu, kemudian yang lainnya yang di bawahnya itu, ila man tahtahu, kepada yang di bawahnya, disampaikan kepada yang bawahnya. Hatta yulqiha, sampai dia sampaikan ala lisanis sahir, kepada, ya, lisan, ya, lidah para penyihir. Awil kahin, atau dukun peramal. Farubama adrakahu syihabu, terkadang, ini farubama ini terkadang, sebelum dia sampaikan berita itu, yang di atas menyampaikan ke yang di bawahnya, ya, adrakahu syihab, disambar sama meteor, sama api dari langit. Ini syihab, ini zamannya syuhub. Kalau di kamus artinya meteor, Pak. Bisa lihat di kamus, ya. Gak apa-apa kita artikan meteor, yang penting batu panas dari langit ini. Ini senjatanya yang Allah lengkapi untuk malaikat, ya. Nampak, ya, setan yang mencuri-curi berita langit, dia dibidik dengan itu, dilempar dengan itu sampai mati dia, sampai terbakar. Qabla an yulqiya, sebelum disampaikan ke yang di bawahnya. Nah, gitu. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang setan yang mencuri berita itu, sebelum dia disambar oleh meteor itu, dia telah menyampaikannya. Fayakdzibu ma'aha, akan tetapi dibumbuilah, atau apa namanya itu, Pak, diselimutilah
Ya, ditambahilah gitu ya. Nah, dengan kebohongan bersama satu kata dengan 100 kebohongan. Ada benarnya betul ya, namun benarnya 100 bohongnya gitu ya. Nah, fayuqalu, maka dikatakan ya kepada oleh syaitan itu ya kan kepada dukun ya, penyihir, alaysa qad qala lana yauma kaza wa kaza, afwan. Kemudian dukun itu mengatakan ya kan, alaysa qad qala lana ya yauma kaza wa kaza, fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama gitu ya. Bukankah telah mengatakan kepada kami gitu ya, yang syaitan itu ya, pada hari ini akan terjadi itu gitu ya. Maka ya penyihir ini membenarkan satu kata itu yang didengarkannya dari langit. Memang satu kata itu terkadang benar Pak, namun satu kebenaran itu telah dicampur dengan 100 kebohongan. Makanya kalau ada yang bilang, Pak Ustadz, tapi ada juga yang benar kata dukun itu, itulah ya kalimat benar yang didengar oleh dukun itu dari syaitan yang mencuri berita langit. Maka jangan kita tertipu. Namun satu benarnya ya 100 dustanya, 100 ya kebohongannya. Begitulah cara dukun berinteraksi dengan syaitan. Karena dukun itu bersekutu dengan siapa Pak? Dengan syaitan. Ini dalil yang jelas menjelaskan tentang persekutuan para dukun dengan syaitan. Karena syaitan itu adalah penolongnya, ya kan? Sebagaimana firman Allah, Allah itu penolong orang-orang yang beriman, sementara penolongnya dukun adalah syaitan, ya. Taghut. Nah, itu taghut, di antara mana taghut itu segala yang disembah selain Allah, termasuk syaitan. Karena dukun tidak akan memperoleh bantuan pertolongan dari syaitan kalau tidak ada imbalnya. Kalau tidak ada imbalannya, apa imbalannya Bapak Ibu? Syaitan mesti beribadah kepada syaitan itu. Sehingga tidak jarang ya syaitan jin dukun-dukun itu sebelum ya dalam mantranya mereka meminta kepada nama yang asing, yang aneh. Ya. Bahkan disuruh oleh syaitan meminta kepada kepada ulama-ulama supaya supaya kita berbuat syirik kepada Allah. Bahkan ada dukun kemarin yang viral ya, dia tebas temannya luka, dibacanya doanya, tapi doanya itulah kesyirikan yang diajarkan oleh jin ya kan, supaya dia berbuat syirik. Yaitu dengan apa Pak? Dengan menyeru berdoa kepada selain Allah, yakni berdoa kepada ya syekh kata ya, lupa saya ya. Syekh kalau nggak salah ada namanya di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya. Iya, ya Syekh As-Saqalain gitu kan. Ya Syekh As-Saqalain, wahai Syekh gurunya jin dan manusia kan itu. As-Saqalain itu jin dan manusia. Jadi dia telah meminta kepada selain Allah, barulah jin membantunya. Karena jin tidak akan membantu kita ya kalau seandainya kita tidak menukarnya, membayarnya dengan kesyirikan. Karena jin itu tahu Pak, iblis ya, jin itu adalah bala tentaranya iblis, jin kafir tuh. Karena iblis tahu tidak ada yang mengekalkan seorang di nerakanya Allah melainkan kesyirikan. Maka syiriklah ya barang dagangan yang diminta oleh iblis kepada umat manusia, supaya umat manusia ini berbuat syirik, baru senang dia. Karena iblis pintar Pak, tahu dia. Nah, kalau dia berbuat syirik, insya Allah pasti dijamin dia kekal di neraka, bisa menjadi temannya kelak di neraka. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dikehendaki oleh para iblis, oleh iblis dan para tentaranya, supaya kita ya melakukan perbuatan syirik Pak. Senang betul. Makanya para dukun itu adalah kaki tangannya iblis di permukaan bumi ini. Itu dukun Pak. Maka jangan kita ini Pak ya, jangan kita toleransi dengan dukun, tidak boleh ya. Nah, maka kita harus dukun Pak. Siapa saja yang memerangi dukun, walaupun dia orang jahil, orang awam, ada kemarin orang awam ya,
ketika dia memerangi dukun, sisi itunya kita harus dukung, karena dukun itu adalah kaki tangan iblis di permukaan bumi ini. Maka dukun yang kita maksud tentu dukun yang mengklaim mengetahui perkara gaib, yang tahu perkara yang akan datang, tukang ramal. Bukan maksudnya tabib atau dokter Islam gitu ya, yang ahli rempah-rempah, bukan. Dan dukun yang kita maksud adalah orang yang bisa mengetahui barang yang hilang. Pak, barang saya hilang Pak, ini tidak jauh Pak, ini orang sekitar Bapak lah itu gitu ya. Itu dukun itu Pak, itu pas dukun, jangan ragu kita. Ini adalah kaki tangannya iblis di permukaan bumi ini yang menyesatkan manusia. Sehingga orang yang mendatangi dukun Pak, iseng-iseng saja, belum membenarkannya, maka Rasul mengatakan falam tuqballahu salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya. Namun kalau membenarkannya, maka Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kufur, telah menentang, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la ya'lamu man fis samawati wal ardil, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu siapa saja yang berada di langit dan yang di bumi perkara gaib kecuali siapa? Allah. Kemudian para dukun mengklaim mengetahui perkara gaib. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kemudian kita masuk kepada perkataan pensyarah kitab ini. Qala asy-syarih hafizahullah taala. Di antara perawi hadis ini adalah dari kalangan tabi'in adalah Sufyan bin Uyainah. Jadi hadis ini dari Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah, ini dari kalangan sahabat. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada tabi'in. Atau Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengarnya dari Nabi. Seperti itu. Siapa Sufyan dalam hadis ini? Karena Sufyan itu banyak, Pak. Ada Sufyan Al-Thawri, kemudian ada Sufyan ya bin Abdullah As-Saqafi. Kalau Sufyan bin Abdullah As-Saqafi itu sahabat. Banyak Sufyan ya. Sufyan yang dimaksud dalam salah satu perawi dalam hadis ini adalah Sufyan huwa bin Uyainata ibni Maimunin al-Hilaliyu thiqatun hafizun hujjatun min kibaril a'immah. Sufyan yang dimaksud dalam hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah. Nama ayahnya siapa, Pak? Uyainah. Nama kakeknya Maimun. Ya. Tapi jangan dicocok logi, Pak. Kecuali ada dalil yang kuat. Karena sekarang banyak kali cocok logi. Maimun itu mungkin ini ya, yang raja di Medan itu. Kan ada istana Maimun gitu ya. Jangan dicocok logi. Orang sekarang banyak kali, Pak, cocok logi. Ketika disingkap baru ketahuan, ini kan cocok logi ini Ustadz ya. Jangan dibilang ya salah seorang guru Imam Syafi'i namanya siapa, Pak? Malik bin Anas. Oh, ini Malik bin Anas, anaknya sahabat ya, Anas bin Malik. Ditukar-tukar walaupun ada kesamaan namun tidak sama. Terkadang orang cocok logi supaya dianggap keren ya, hebat ya. Masya Allah, ya baru dengar kita gitu ya. Membuat-buat perkataan baru yang tidak ada referensinya, hanya menurut logikanya, maka nggak bisa nih, Pak ya. Jadi Maimun ini jangan dikait-kaitkan dengan yang di Medan itu ya. Oh itu, Pak, itu ada istananya itu ya. Ini tidak bisa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kakeknya Al-Imam Sufyan Al-Hilali ya. Thiqatun, beliau adalah seorang perawi hadis yang derajatnya thiqah. Artinya kalau thiqah, Pak, sahih lah itu ya. Hadis yang beliau sampaikan itu kredibel ya, tidak cacat. Hafizun, beliau adalah seorang hafiz. Ya, hafiz di sini, Pak, minimal ini pernah terangkan di muqaddimah syarah Sahih Al-Bukhari. Apa yang maksudnya hafiz itu? Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr ya, hafiz itu adalah seseorang yang telah menghafal minimal 3000 ya, 500-an hadis gitu. Minimal itu, Pak ya. Ini hadis ya. Kalau Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an ya sudah harus hafal kan gitu. Karena di zaman para salaf itu Al-Quran itu anak kecil sudah banyak yang hafal, Pak ya. Iya, artinya hafiz itu lebih daripada hafal Quran. Tapi kalau zaman
kita jarang yang hafal Al-Quran pun jarang di negara kita, tapi ada gitu Pak ya. Namun hafiz menurut istilah para ulama salaf ini adalah orang yang telah menghafal hadis sanad dan matanya. Ini nggak hanya matan, isinya Pak ya, sanadnya juga, dan mengetahui seluk-beluk sanadnya, siapa nama perawinya, bagaimana kedudukan hafal mereka Pak ya. Jadi mereka bagaikan komputer yang berjalan. Ini luar biasa. Min kibaril a'immati, Al-Imam Sufyan bin Uyainah adalah di antara para imam senior. Kibar itu artinya senior, ya, besar, ya. Imam besar, imam senior, para ulama senior beliau. Sanata samaniyah wa tis'in ba'da mi'atin. Beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah. Jadi beliau masih masuk dalam generasi salaf. Karena salaf itu, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi, salaf itu secara waktu, ya, bukan secara akidah. Salaf menurut dalam sisi waktu atau zaman, ini manusia yang hidup di abad pertama, kedua, dan ketiga Hijriah. Jadi pada tahun 100, 200, 300-an Hijriah. Namun kalau salaf yang mananya sebuah manhaj akidah atau ideologi seorang muslim, maka salaf itu sampai sekarang pun ya ada dan harus orang mengikuti akidah salafus saleh. Maka pengikutnya ya dinamai dengan salafi gitu ya. Artinya orang yang berusaha untuk beragama, berkeyakinan ya sebagaimana berkeyakinan sahabat Rasul dan para sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sebagaimana juga orang yang menyandarkan mazhab fikihnya kepada Imam Syafi'i dengan Syafi'i, atau kepada Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hambali, atau kepada Imam Malik bin Anas dengan Maliki, kan gitu. Atau kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Abu Hanifah dengan nama Hanafi. Atau mutakallimun, ahlul filsafat Islam, kata mereka gitu ya. Nah, mereka juga menyandarkan akidah mereka kepada sosok-sosok para ulama seperti Asy'ari ya, disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Maturidi ya, disandarkan kepada Abul Mansur Al-Maturidi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi penyandaran itu tidak apa-apa. Iya. Dan salaf itu tidak kepada individu tertentu. Karena salaf itu disandarkan kepada siapa Pak? Kepada 3 generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang berada di masaku, kata beliau, Nabi dan para sahabatnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'un. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian hadis ini kata penulis fi sahih, dalam hadis sahih, yaitu fi sahihil Bukhari, yaitu hadis ini terdapat dalam sahih Al-Bukhari. Di awal hadis ini Rasul bersabda, idza qadallahu al-amra, apabila Allah telah menetapkan sebuah urusan, iza takallama bihi, apabila Allah berbicara dengannya. Jadi ketika Allah memutuskan sebuah urusan, contoh Allah ingin menciptakan bumi Pak, maka apa yang Allah lakukan? Allah berbicara. Makanya Allah itu memiliki sifat kalam, sehingga apa yang Allah sampaikan itu dari firman Allah itu namanya kalamullah, ucapan Allah. Dengan apa? Dengan kun saja, jadi gitu ya. Kun fayakun. Jadi maka terjadi apa yang Allah ucapkan, jadi itu. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu itu, Allah ucapkan seperti itu. Fis sama, di atas langit. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zatnya itu di atas langit. Nah, itu Pak. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, malaikat ya, para malaikat, malaikatun itu jamak dari malakun. Malakun mufrad tunggal, malaikatun jamak ya, malaikat-malaikat ya. Mereka ya memukulkan sayap-sayap mereka dalam rangka khada'anan,
dalam rangka tunduk patuh terhadap firman Allah, terhadap perkataan Allah. Maka ka'annahu suara dari firman Allah itu seolah-olah ya seperti suara rantai yang ditarik dari atas batu yang licin sehingga sampai kepada malaikat. Namun ingat ya, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid, dalam ayat ini, dalam hadis ini tidak memberikan makna penyerupaan, artinya betul-betul sama, tidak. Ini hanya penguat saja. Walillahil ya mathalul a'la, Allah itu lebih tinggi, enggak sama ya. Namun hadis ini menunjukkan untuk supaya dipahami bahwasanya firman Allah itu punya suara. Bukan maksudnya menyamakan suara Allah dengan bunyi silsilah atau bunyi rantai, tidak Pak. Ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengultimatum, telah menetapkan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un. Jadi kenapa dalam hadis ini Nabi mengatakan ka'annahu, seolah-olah? Ini kan seolah enggak sama. Karena Nabi ingin mengatakan bahwasanya firman Allah itu, perkataan Allah itu bersuara. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus menetapkan ini Pak? Karena ada di situ kelompok sesat, kelompok menyimpang, yang mana mereka mengatakan firman Allah itu bila saut, bila huruf, tanpa suara, tanpa huruf katanya. Iya, maka yang ada suara yang kita bacakan alif lam mim itu bukan firman Allah katanya. Karena firman Allah itu adalah sebelum diucapkan, kalamun nafsi. Inilah pendapat yang jarang orang mengetahui. Orang awam tidak paham ini Pak ya. Karena memang pelajaran ini pelajaran anak-anak ataupun yang belajar di fakultas akidah kan gitu. Itulah pendapatnya Asy'ariyah. Nah itu. Makanya Asy'ariyah ditentang bukan oleh saya Pak ya, oleh ulama ya. Yang menentangnya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Bahkan sebelum Imam Ibnu Qudamah, Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya juga Imam Al-Bukhari telah membantah keyakinan mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka menganggap ini apa? Kalau seandainya pakai suara berarti itu makhluk katanya. Karena yang ada suara itu makhluk. Maka kita katakan kalau seandainya Allah berkehendak dengan suara, maka Allah mau mampu. Seolah-olah mereka ingin membatasi kekuasaan Allah, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Ya, jadi kenapa Rasul mengatakan seolah-olah firman Allah itu seperti suara rantai, ingin menunjukkan, mengisbat ya bahwasanya firman Allah itu dengan suara. Kalau enggak dengan suara bagaimana mau didengar gitu ya. Kalau seandainya firman Allah itu bukan dengan suara. Kalau seandainya kita di akhirat Pak, kan Allah langsung ngomong sama kita. Kalau enggak pakai suara bagaimana kita mau dengar? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis ini, hadis sahih Al-Bukhari ini. Jadi firman Allah itu ka'annahu silsilatun 'ala safwanin. Safwan ini akan beliau jelaskan nanti, yaitu al-hajar al-amlas, batu yang licin artinya. Seperti silsilatun, rantai, yakni suara lantai ya. Suara rantai di atas batu yang licin, sehingga suaranya itu sampai kepada mereka para malaikat tersebut. Jadi dalam hadis ini tidak ada penyerupaan firman Allah, suara firman Allah dengan suara rantai, tidak. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Namun yang diserupakan di sini adalah sikap ya malaikat ketika mendengar firman Allah seperti mendengar suara rantai yang dahsyat sehingga menimbulkan rasa takut. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ya. Kemudian hatta iza fuzzi'a,
sampai apabila telah dicabut, dihilangkan rasa takut an qulubihim, dari hati-hati mereka para malaikat tersebut. Tatkala mendengar firman Allah, mereka kan takut, ya. Dicabut oleh Allah rasa takut itu. Qalu, mereka berkata, maza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, yang difirmankan oleh Allah adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Dalam hadis ini khada'anan bi fathataini minal khudu', ya, dengan difathahkan dengan dua fathah, yakni kha dengan dhatnya difathahkan, khada'anan, ya. Diambil dari kata al-khudu' itu artinya tunduk, takut, ya. Waruya, dan diriwayatkan juga bi dhammi awali, dengan mendhammahkan huruf pertamanya, kha-nya didhammakan, khu jadinya. Wasukuni tsanihi, kemudian huruf yang keduanya disukunkan, dimatikan menjadi khud'anan, ay khadi'ina, yaitu khadi'in, ya, mereka takut, ya. Khada'anan liqaulihi, mereka para malaikat itu takut. Di situ Pak lamu ta'lil, apa penyebab takutnya, kan gitu. Liqaulihi, karena firmannya Allah, karena mendengarkan suaranya Allah itu. Ka'annahu, seolah-olah suaranya Allah itu ai as-sautal masmu', suara yang didengarkan dari firman Allah itu, ya. Silsilatun ala sufwanin, itu kan hadisnya, seperti rantai di atas batu, maksudnya rantai yang ditarik, rantai besar ini Pak, ya, bukan, jangan dibayangkan rantai kecil, ya, rantai yang sangat amat besar gitu, ya, di atas batu besar gitu, ya, bunyinya tentu menggelegar gitu kalau ditarik gitu. Safwan dalam hadis ini maknanya, kata beliau, wal hajarul amlas, dia adalah batu licin. Yanfudhuhum dzalika, ai yakhlusu hadzal qaul, sampai perkataan ini, yakni perkataan Allah, firman Allah itu, wa yamdi fil malaikati, ya, sampai sama, yakhlus dengan yamdi sama, disampaikan, dihubungkan, terhubung kepada malaikat, terdengar oleh malaikat, sehingga takutlah, ya, para malaikat, ya. Namun ketika Allah menyampaikan perkataan itu, ya, datang juga tamu yang tidak diundang. Itulah para syaitan, ya, jin-jin kafir. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka yang mendengarkannya pula, ya, kalimat yang Allah sampaikan itu pencuri, ya, pendengaran, yakni para syaitan, para jin-jin kafir. Fayasma'uha ay al-kalimat allati qadaha Allah, maka dia, syaitan jin kafir ini, mendengarkan kalimat itu. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Ay, yaitu al-kalimah, kata, allati qadaha Allah, yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah sampaikan kepada malaikat, itu didengarkan pula oleh jin kafir itu, Pak. Mustariqus sam'i, apa yang maksud dengan mustariqus sam'i dalam hadis ini? Maka maknanya adalah al-muhtatitu, ya, al-muhtatifu, ya, likalamil malaikati minasyayatin, yang menyambar. Muhtatif itu artinya ikhtatafa, asal katanya menyambar. Jadi mereka itu mendengarkannya cepat-cepat gitu Pak, ya. Nah, yang menyambar perkataan malaikat, ya, dari kalangan para syaitan atau jin-jin kafir, yang mereka, ya, saling berdempetan Pak, ya, saling namanya itu satu sama lain Pak, dari atas ke bawah itu mereka saling bekerja sama untuk bisa mencuri berita langit. Jadi syaitan aja Pak untuk mencuri bekerja sama, ya. Apalagi kita manusia, hendaknya dalam kebenaran kita juga harus bekerjasama. Kan syaitan ini kan diabarkan oleh Nabi kan, ba'duhu fawqa ba'din, satu sama lain di atas yang lainnya, ya kan. Kemudian dijelaskan oleh
Imam Sufyan ibnu Uyainah seperti tangannya seperti ini ya, satu direnggangkan seperti ini. Jadi ini yang di bawah, di atasnya dapat, yang di atas ini yang mendengarkan. Dapat oleh yang di atas dikasih tahunya sampai ke bawah, sampai kepada sekutunya ya dari kalangan manusia, yaitu siapa Pak? Dukun, kan ya. Barulah disampaikan kepada dukun, kan gitu. Artinya mereka juga bersusah payah ya untuk ya mencuri berita, melakukan ya perbuatan haram. Ini yang dilakukan oleh jin kafir, syaitan ya. Wasahu yakni al-Imam ya Sufyan ibnu Uyainah mensifati, menjelaskan ai wasafa rukuba syayatin. Beliau menjelaskan sifat bagaimana cara berdempetannya ya para syaitan itu, ba'dhum fawqa ba'dhin, satu sama lain, satunya sebagiannya di atas sebagian yang lain, seperti tangan nih Pak ya, saling bekerja sama mereka gitu. Hatta yasilu ila haitsu yasma'una tahaddus al malaikati, sampailah ya, hingga mereka sampai dan kepada mendengarkan percakapan malaikat tentang permasalahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mendapatkan informasi dari Allah yang disampaikan kepada malaikat, mereka dengar oleh jin kafir para syaitan itu, dan mereka sampaikan kepada yang di bawahnya sampai kepada dukun gitu Pak. Begitulah kerjasama mereka. Nauzubillahi min zalik ya. Kemudian ya wasafa Sufyan bi kafi faharfa itu maknanya amalah, beliau miringkan seperti ini, di tangan dimiringkan seperti ini. Iya. Dan hingga sampailah berita itu kepada siapa Pak? Kepada siapa ujung-ujungnya Pak? Dukun dan penyihir. Maka sihir itu memang ada Pak. Namun sihir dalam istilah syariat memang ada dua jenis Pak. Ada sihir pelaku kesyirikan, ada sihir melaku penipuan. Itu sihir juga. Karena sihir itu sihrun, sihir itu secara bahasa apa artinya Pak? Ini akan ada babnya Pak ya. Bab dalam kitab tauhid ini akan membahas detail masalah sihir. Namun simpelnya seperti ini. Secara bahasa sihir itu maknanya adalah ibaratun amma khafiya walatufa sababu. Dia adalah sebuah ibarat dari sesuatu yang samar dan halus sebabnya gitu. Jadi segala sesuatu yang samar Pak ya, yang halus, yang kerjanya itu halus tanpa kita ketahui, oh bisa ya seperti itu. Itu adalah sihir. Makanya dalam Islam itu Pak, sulap itu juga sihir Pak. Sulap itu sihir. Namun sihir yang levelnya lebih ringan daripada sihir yang bekerjasama dengan jin. Iya. Ya. Karena sulap itu kan sesuatu yang tersembunyi, ya nggak Pak? Ya. Namanya dalam istilah para ulama sya'wadah. Sya'wadah itu sulap itu, dan dia haram hukumnya. Jadi kalau ditanya apa hukum sulap, haram Pak. Tapi Pak Ustadz untuk hiburan dalam Islam itu Pak, yang namanya hiburan nggak boleh sesuatu yang bohong. Kan sulap itu bohong, ya kan? Membohongi mata manusia. Tapi kan enak Pak, tidak setiap yang enak itu Pak halal. Iya, iya. Banyak sekarang kita hobi sesuatu. Kan banyak orang nontonnya. Pak Ustadz juga hobi menonton itu. Kok nggak boleh gitu? Jangan Pak. Kita berdalil dengan kesukaan dan hobi kita untuk menghalalkan suatu hal. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Kan ada juga terkadang manusia seperti itu Pak ya. Kena hobi sesuatu dibelanya terus ya. Itu nggak fair Pak. Ya kalau seandainya kita hobi sesuatu dan itu salah misalkan, minimal melalaikan Pak. Hobi-hobi sekarang Pak jarang sekali yang tidak melalaikan. Contoh hobi nonton bola. Ya. Maksud saya bukan nonton bola, tapi bola ditonton itu nggak gitu Pak ya. Artinya pertandingan sepak bola itu nggak ada manfaatnya untuk apa Pak? Oh kan Ronaldo kan bantu Palestina gitu ya. Ya kan Ronaldo Pak, bukan kita. Apa hubungan dengan kita kan gitu. Yang pertama
Ronaldo harus didoakan Pak. Kalau mendoakannya boleh, didoakan dia masuk Islam ya. Karena kekasihan dia sudah banyak bersedekah, membantu orang di pesisir kan bagus. Kalau itunya kita support gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah masuk agama Islam. Karena kalau orang non muslim itu bahasa halusnya Pak ya. Kalau menurut kita, tapi kalau udah bahasa halus menurut Al-Quran ya kafir ya. Kafir itu udah bahasa halus tuh Pak ya. Iya. Karena beliau kalau masih kafir maka sia-sialah amal ibadahnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton sepak bola itu Pak, ulama sepakat ya, kalau menyelisihi syariat hukumnya haram ya. Tapi kalau mainnya itu kan enggak, itu mubah ya. Tapi maksudnya syaratnya itu ketat Pak. Yang pertama syaratnya jangan melalaikan. Tetapi yang pada prinsipnya melalaikan itulah gitu ya, kecuali yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua jangan ada di situ ya melanggar syariat seperti membuka aurat. Jumhur mengatakan lutut termasuk aurat. Dan Nabi mengatakan la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul, ini hadis sahih. Haram hukumnya, enggak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Jadi kalau kita sengaja nengok paha orang, ini pendapat jumhur, paha itu termasuk aurat ya, itu tidak boleh. Nah sekarang pertanyaannya kita bawakan kepada keadaan waqi', kenyataannya. Pemain sepak bola yang ada itu Pak, nampak paha atau tidak? Nampak Bang? Berarti nonton berarti. Ya yang ini lah Bang ya, yang suka nonton lah gitu. Nampak nggak Pak? Nampak nggak lututnya minimal, nampak nggak? Nampak. Jangan ditonton Pak. Bapak aja main bola udah. Kalau bapak main bola banyak faedahnya. Yang pertama ya keringat keluar, berolahraga bagus ya. Daripada nonton. Kalau nonton itu Pak luar biasa. Karena kami banyak juga teman yang suka nonton Pak. Terkadang debat dia antara satu sama lain Pak. Karena nonton beda, ini kan klub gitu ya, sampai bertengkar gitu. Iya, ini megangnya ini, itu megangnya itu Pak ya. Dan mereka apa hafal, itu luar biasanya Pak. Itu saya salut itu kepada fans bola, hafal Pak. Nama pemain itu hafal ya, nama klubnya, bahkan bayarannya dia tuh tahu, masya Allah. Saya tanyalah nama asli Abu Bakar siapa, anda hafal, masya Allah. Masa nama pemain sepak bola hafal, nama asli Abu Bakar saja nggak tahu. Itulah yang melalaikan nama itu, melalaikan dari menuntut ilmu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak mengatakan hukum asalnya haram, enggak, hukum asalnya mubah. Namun kecenderungan kepada haram itu banyak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi banyak diantara kita ngefans sama non muslim, itu nggak boleh Pak. Ya, itu Allah sendiri yang mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati wahai Muhammad, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang, cinta, loyal, ngefans kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang kafir itu pasti mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau mereka pro kepada Allah, mereka akan masuk Islam. Maka ayat ini Pak ya menjadi dalil bahwasanya nggak boleh kita loyal, cinta kepada orang kafir gitu. Iya kan? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kebanyakan orang yang fans bola kaki, mereka terkadang senang ya, kepada orang kafir ya. Karena mayoritas pemain bola itu muslim atau kafir Bang? Iya, adalah kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ya, maka solusinya kalau kita hobi Pak, kita aja yang main udah. Insya Allah kita yang main, kita paham Pak ya, pakai pakaiannya pun bagus ya kan. Kemudian kita juga plus sehat ya Pak ya, sehat juga kita. Tapi jangan pula kita bercekak, karena ada juga teman yang ngasih tahu, Ustadz ya teman-teman ikhwan yang sudah ngaji main bola bertinju juga, nah itu jangan. Kalau main bola akan mengantarkan kepada perkara yang haram, maka hukumnya haram. Karena sesuatu wasilah ya kan yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya juga haram. Haram bagi orang itu.
Orang yang suka bertinju main bola kaki maka haram baginya main bola kaki gitu. Ini hukumnya seperti itu, Pak. Karena dalam kaidah fikih itu ya al-wasail la hukmul maqasid. Wasilah itu sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya mengantar kepada yang haram, maka wasilah atau sarana itu hukumnya juga haram. Kalau seandainya kita main bola kaki, kemudian setelah itu kita bertinju, bermain bola kaki baginya, ini bukan semuanya, Pak, karena setiap orang itu beda-beda hukumnya gitu ya. Hukum bagi orang yang seperti itu haram, karena memang dia mungkin pemarah, ya kan, kemudian cepat emosi gitu ya, diseliding dikit kakinya sama kawannya langsung balas gitu ya. Ini tidak bisa orang yang seperti itu berolahraga ya. Olahraga yang lain aja, Pak, maraton boleh gitu ya. Ini wallahu taala alam bisawab. Taib ya. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa baddada baina asabi'ahu, kemudian Ibnu Uyainah tadi beliau memiringkan telapak tangannya, kemudian beliau baddada itu artinya farraqa, beliau pisahkan gini, beliau jarangkan seperti ini, Pak ya. Nah, ini ada yang di atas, ini jempol, yang paling di bawah ini contohnya seperti itulah bentuk jin itu ya, kondisinya ya ketika mendengar mencuri berita dari Allah kepada para malaikatnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan penyihir, Pak? As-sairu, penyihir itu adalah alladzi yata'atas sihra, yang melakukan perbuatan sihir itu penyihir. Dan sihir itu sendiri apa artinya? Ini yang telah kami bacakan tadi, wa ibaratun anna khafiya wa latufa sababuhu. Dia adalah ibarah, ya bentuk yang ya bentuk dari apa-apa yang samar. Khafiyah itu artinya samar, wa latufal halus sababu sebabnya. Min amalil uqadi, seperti pekerjaan uqad. Uqad itu artinya gulungan, ikatan gitu ya. Warruqa, dan jampi-jampi, wa ghairiha, dan yang selainnya. Ini, Pak. Jadi penyihir itu biasanya SOP-nya, Pak ya, standar operasionalnya gitu ya. Biasanya sihirnya itu dalam bentuk ikatan, mungkin benang yang diikat-ikat apalah gitu ya, atau dalam bentuk jampi-jampi dan yang semisalnya. Kemudian ya syaitan itu menyampaikan berita yang dicurinya dari langit itu kepada penyihir, kemudian awil kahin, atau kepada kahin. Apa itu kahin? Wal kahinu, kahin itu adalah walladzi yukhbiru anil kainati, dia yang menginformasikan tentang yang akan terjadi. Itu al-kainat itu artinya yang akan terjadi fi mustaqbali zaman, pada waktu yang akan datang. Wa yad'i, dan dia mengklaim dan dia mengaku ma'rifatal asrar, mengetahui perkara-perkara yang rahasia, perkara-perkara yang belum terjadi, perkara gaib. Nah, itu yang diklaim, yang dianggap dia mengetahui oleh al-kahin. Maka kahin ini, Pak, sering diterjemahkan dengan dukun. Maka kahin terjemahannya biasanya dukun, karena dukun yang dimaksud, yang dia haramkan pekerjaannya, musyrik pelakunya itu, Pak, adalah dukun yang mengklaim mengetahui perkara gaib, dan dia bekerja sama dengan jin kafir yang mencuri berita langit itu. Beda dengan dukun pembohong. Jadi pula dukun yang dua, Pak ya. Dia memang nggak ada apa bersekutu dengan syaitan, namun dia pura-pura tahu gitu ya. Namun dia dengan trik-trik sulap gitu ya. Ini dukun juga, Pak. Namun ini dukun penipu. Dosanya dosa besar juga karena dosa menipunya. Namun berbeda dengan dukun yang betul-betul bekerja sama dengan syaitan atau dengan jin kafir. Dan ada itu memang, Pak ya, dukun yang bekerja sama dengan syaitan itu ada. Hadis ini salah satu ya fakta yang menjelaskan adanya dukun yang bekerja sama dengan jin kafir. Iya. Farubama adrakahu syihabu, dan ya terkadang disambar oleh meteor, ditembak oleh meteor dia. Adrakahu syihab ay adraka al-mustariqa asy-syihabu. Pencuri itu, jin kafir itu
adraka disasar ya oleh syihab, ya, oleh meteor, wa huwa alladhi yurma bihi, ya, dan dialah yang dilemparkan dengan meteor itu qabla ilqaiha fayahriquhu, sebelum disampaikan kepada jin yang dibawanya, lantas meteor itu menghanguskannya, membakar jin tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun ada juga yang berhasil dia, Pak. Sebelum disambar sudah disampaikannya berita itu, dan dia mengorbankan dirinya, jin yang di atasnya, Pak, ya. Nah, dia sudah menyampaikan kepada yang di bawahnya sebelum disambar oleh meteor. Dia pasti disambar oleh meteor itu, Pak. Pasti mati jin itu. Namun ada yang dia mati sebelum dia sampaikan, dan ada juga telah berhasil dia sampaikan kepada jin yang di bawahnya, dia sudah disambar oleh meteor. Itulah yang dimaksud dengan di dalam hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang jin yang di atasnya itu sudah menyampaikan kepada yang di bawahnya sebelum dia disambar dihanguskan oleh meteor itu. Fayakdzibu ma'a, dan jin yang di bawahnya itu, Pak, ya, mencampurkan satu kata yang benar itu dengan kedustaan, mi'ata kazbatin, sebanyak 100 kedustaan. Nah, maka jangan dipercaya ujung-ujung dukun, Pak, ya. Kebenarannya hanya satu gitu. Sementara dibandingkan dengan kedustaannya 99%, Pak. Cuman 1% yang benar gitu, ya. Bohongnya 99%, sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Ini hadis Nabi yang mengatakan, apa yang disampaikan oleh jin kafir itu, Pak, dustanya banyak, mi'ata kazbah, 100 kali dustanya. Yang benar cuma satu. Kalau seandainya sudah disampaikan, terkadang sebelum dia sampaikan yang benar itu sudah keburu disambar atau dihanguskan oleh syihab, ya, oleh meteor, oleh batu panas dari langit, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Mengingat waktu, mungkin sampai di sini dulu, ya, pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.